Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Engfari Alzami MKom dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sebagai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen pada tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah aplikasi e-bisnis, semesternya di 6 atau di genap, SKS-nya 4 untuk mata kuliah pada Prodi Sistem Informasi S1. Untuk RPS sendiri, saya merupakan dosen pengembang RPS dengan ketua program studinya adalah Pak Sriwinarno PhD. Tanggal penyusunannya 3 September 2022. Untuk capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi proses bisnis utama perusahaan dan menentukan aplikasi yang menambah value bagi perusahaan. Mahasiswa dapat menjelaskan metode pengembangan e-bisnis dan membedakan dengan metode pengembangan tradisional. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah dan lingkupnya, definisi konteks bisnis aplikasi web, dan integrasi antara aplikasi dengan sistem dan proses bisnis lain. Mahasiswa dapat memahami proses analisa dan desain dalam pengembangan sistem e-bisnis, aliran dalam suatu proses bisnis, dan pemodelan proses. Mahasiswa dapat memahami proses desain dalam pengembangan sistem e-bisnis dan pemodelan data. Kemudian mahasiswa dapat memahami pentingnya arsitektur informasi dalam suatu sistem informasi. Kemudian mahasiswa dapat mendesain interface sistem. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep company profile menggunakan WordPress. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep Google Search untuk keperluan search dan indexing. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan penerapan e-commerce. Kemudian di M10 ini juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep affiliate marketing menggunakan Twitter. Untuk deskripsi singkat mata kuliah ini mengulas kembali mata kuliah pada semester sebelumnya dengan melakukan penekanan terhadap pembuatan aplikasi e-bisnis. Mata kuliah ini membahas tentang masalah yang ditemui customer, menganalisa risiko sistem yang akan dibuat, memilih metode pengembangan sistem yang sesuai, kemudian mengembangkan aplikasi e-bisnis sesuai kesepakatan. Mata kuliah ini menggunakan proyek yang bersambung, sehingga pada akhir perkuliahan, mahasiswa mendapatkan sistem aplikasi e-bisnis yang komplit. Inti mata kuliah ini adalah mahasiswa membuat rancangan bisnis, proposal bisnis sesuai SWOT, menggunakan metode pengembangan sistem, dan pada ujian akhir semester ini, mahasiswa memaparkan produk aplikasi e-bisnis yang dibuat. Untuk materi pembelajarannya adalah pengantar aplikasi e-bisnis, ciri-ciri aplikasi e-bisnis, metode pengembangan sistem e-bisnis, analisa e-bisnis, kemudian analisa e-bisnis dengan use case, kemudian pemodelan, UI UX, perancangan arsitektur informasi, kemudian pembuatan company profile menggunakan WordPress, kemudian pembuatan web commerce menggunakan WooCommerce, kemudian pembuatan web commerce dengan menggunakan OpenCart, kemudian ada pengujian user acceptance test, pengujian Google Search Console untuk kegiatan search dan indexing, kemudian penggunaan media sosial untuk menambah engagement terhadap konsumen dan pengguna. Untuk pustakanya, kami menggunakan Alan Dennis, Barbara Haley Wilson untuk System Analysis and Design, kemudian dari Barley J. Bai, Management and Competitive Outbound Page, Concept and Case, Global Edition, kemudian Pressman kita menggunakan Web Engineering. Untuk media pembelajarannya, kita menggunakan Enterprise Architect, XMPP, Browser, SQL York, dan Figma. Tim cicing di sini adalah saya sendiri dan Bapak Lalang Herawan. Untuk rencana tugas mahasiswa, tugas akhirnya adalah merancang dan mengembangkan aplikasi e-bisnis sesuai dengan metode pengembangan sistem, dokumen, dan mencakup semua materi pembahasan mata kuliah. Subcapaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan aplikasi e-bisnis sesuai dengan metode pengembangan sistem yang dibuat, dokumen UML terbuat dengan jelas, dan program dapat dijalankan. Deskripsi tugasnya adalah merancang dan mengembangkan aplikasi e-bisnis sesuai dengan metode pengembangan sistem yang dibuat, dokumen analisa dan UML tertata rapi, program dapat dijalankan dan diterangkan. Metode pengerjaan tugasnya adalah identifikasi business value dengan sistem request, analisa kelayakan pengembangan software, estimasi usaha pengembangan software, requirement gathering, identifikasi proses bisnis dengan use case diagram, kemudian pemodelan proses bisnis dengan activity diagram ataupun BPMN, kemudian realisasi proses bisnis dengan sequence diagram, kemudian pemodelan dengan kelas diagram, pemodelan user interface design, pemodelan data model, kemudian pemodelan deployment diagram, konstruksi software, pengujian software, dan pembuatan dokumentasi. Bentuk dan format luaran, objek harapannya penyusunan laporan tugas akhir, bentuk luarannya dikumpulkan dalam bentuk Word sesuai dengan template perancangan sistem dengan format nama file. Tugas akhir, kode mata kuliah, NIM, DocX. Slide presentasi PowerPoint terdiri dari analisis kelayakan pengembangan software, estimasi usaha pengembangan software, requirement gathering, identifikasi proses bisnis dengan use case diagram, pemodelan kelas diagram, kemudian pemodelan use case user interface design, dan pemodelan data model. Untuk indikator kriteria dan bobot penilaian, dokumentasi laporan kami beri bobot 40%, yaitu dokumentasi setiap tahapan sesuai dengan metode pengerjaan tugas.
Kemudian rancangan aplikasi yang dikembangkan kami beri bobot 30%, yaitu aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pada metode pengerjaan tugas dan aplikasi bisa berjalan. Kemudian untuk penyusunan slide presentasi kita pakai 10%, yaitu jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar desain UML menggunakan font yang mudah dibaca. Untuk presentasi sendiri kami memberikan 20%, yaitu bahasanya komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu, yaitu 10 menit presentasi dan 5 menit diskusi. Untuk jadwal pelaksanaan kami lakukan mulai dari pertemuan 12 hingga 14, karena ada 4 SKS, berarti 1 minggu ada 2 kali mata kuliah, maka presentasi diambil pada pertemuan kedua. Untuk daftar pustakanya juga sesuai dengan RPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Pengantar, ya, kenapa kita butuh aplikasi e-bisnis? Aplikasi e-bisnis kan digunakan untuk meningkatkan kegiatan bisnis kita ya. Jadi ada bedanya e-bisnis sama e-commerce. Kalau e-bisnis nggak selalu e-commerce, tapi e-commerce itu pasti e-bisnis. Seperti itu. Nah, sebelum kita membuat aplikasi e-bisnis, pertama kita harus tahu cara pengembangan e-bisnis dulu. Jadi 50% proyek teknologi itu gagal ya, karena bisa jadi karena menangkap kebutuhan sebenarnya dari pemilik sistem, ya kita ngomongnya pemilik sistem atau orang yang beli software ke kita, itu kita nggak tepat. Ya, kenapa? Dibatalkan sebelum selesai tapi tidak pernah terpakai, tidak bermanfaat di pengguna, dan tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian ini ada contohnya ya, saya berbanding lurus dengan kegagalan. Jadi nanti kita selama beberapa minggu akan pakai materi ini terus ya. Jadi keunikan dari software itu tingkat kompleksitas dari dari produk softwarenya tinggi. Kemudian hubungan sumber daya manusia tidak berhubungan dengan kualitas dan kecepatan kerja, dan produk tidak terlihat dengan kasat mata, termasuk bila ada cacat dari produk. Kemudian siklus pengembangan software, ya, ada metodologi pengembangan software, ya. Metode pengembangan software atau SDLC ya, ini harus ditaati ya, harus dituruti. Jadi kalau major development, kalau zaman dulu 1967 sampai sekarang itu ada yang pakai waterfall sama paralel. Tahun 85 itu sekarang pakainya fase sama prototyping, sama agile itu ada model baru namanya extreme programming sama Scrum. Pak, berarti saya udah nggak boleh pakai waterfall? Jawabannya tidak. Ini adalah metode pengembangan sistem di mana dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nah, jadi ketika kayak gini teman-teman. Nah, saya langsung cerita aja ya. Jadi ada metode waterfall, ya, air terjun. Air terjun bentuknya planning, analisis, desain, implementasi, dan sistem. Yang mungkin tidak dijelaskan mungkin waktu di mata kuliah yang lalu adalah kapan pakai waterfall. Saya izin tanya dulu. Dulu diajari kapan pakai waterfall, kapan pakai paralel, dan lain-lain enggak? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, waterfall. Waterfall tuh kayak gini. Kita contoh ya. Mas Ade itu tadi minta software. Mas Ade itu ternyata perusahaannya ya, misalkan jualan ya, itu udah hampir 10 tahun atau udah 15 tahun. Dan Mas Ade itu paham apa yang Mas Ade kerjakan selama 10 tahun sampai 15 tahun, dan Mas Ade pengen meningkatkan supaya naik. Gitu ya. Mas Ade sebagai user itu tahu apa yang diinginkan. Kalau user tahu apa yang diinginkan, maka jatuhnya adalah waterfall. Seperti itu ya. Jadi apa? Kebutuhan requirement-nya sangat jelas. Oke, maka di sini ada pro, identify systems requirement lama sebelum program dijalankan. Ini mengurangi perubahan requirement pada project proceed, karena memang benar-benar Mas Ade tahu apa yang ingin dibuat. Nah, nanti setelah ini dibuat, sistem analis jalan, tanda tangan. Sekali lagi di waterfall ada tanda tangan. Ketika Mas Ade tanda tangan, maka bisa masuk ke analisis. Analisis tanda tangan sama Mas Ade masuk lagi ke desain. Desain tanda tangan, ya, kalau Mas Ade kan mungkin nggak tahu ya, misalkan use case dan lain-lain, karena Mas Ade kan mungkin orang ekonomi, asumsikan kayak gitu, nggak tahu nih use case-nya dan lain-lain, tapi paling nggak Mas Ade tahu, oh ini loh sistem-sistemnya udah jalannya kayak gini Pak. Kemudian diimplementasi jalan, maka tanda tangan. Nah, karena pakai waterfall, jarang sekali ada update. Oke, jarang sekali ada update. Nah, yang harus dipahami dari waterfall adalah ketika user tahu apa yang diinginkan, programmer atau software house
bisa mengerjakan. Jadi software house itu sudah pernah buat aplikasi, atau misalkan belum buat aplikasi tapi dia punya library yang cukup banyak. Maka teman-teman kalau yang misalkan ambil KP, KKI, atau mungkin belajar pribadi, teman-teman itu diharapkan banyak membuat library. Jadi ketika teman-teman selesai lulus kuliah, teman-teman tinggal comot-comot library yang mau dipakai apa. Sama kayak saya misalkan belajar data mining ya. Saya membuat library cukup banyak di Python, jadi ketika saya butuh, saya tinggal copy paste coding-coding yang saya perlukan. Jadi waterfall adalah usernya tahu apa yang mau dibuat, yang diinginkan apa, programmernya bisa. Itu kita pakai waterfall. Nah, yang kedua adalah tahu harus kapan selesai. Ketika Mas Adi ngomong, saya pengennya Desember jadi ya, saya mau Natalan itu sudah bisa, misalkan. Nah, programmernya yakin, oke Pak, bisa. Itu boleh pakai waterfall. Kalau tidak ada jadwal kelihatan, tidak boleh pakai waterfall. Oke. Parallel development. Ya. Jadi sini ya, saya cerita dulu yang kelemahannya ya. Desain harus dispesifikasi sebelum programming jalan. Long time between proposal dan delivery of new system, dan rework very hard. Kenapa reworknya sangat susah? Karena ketika Mas Ade itu sudah ngeyel apa yang ingin diinginkan, kita mau rework sama programmer, misalnya programmernya nggak bisa, itu jadi susah, teman-teman. Maka diomongan reworknya is very hard. Nah, kalau teman-teman ngerasa, ini Pak Ade kayaknya nggak gitu paham deh, ya maka harus jangan pakai waterfall. Oke. Kemudian kedua ada parallel development. Parallel development itu mirip kayak waterfall, cuma ada bedanya. Bedanya adalah proyeknya itu ternyata besar sekali misalkan. Nah, proyeknya besar sekali, maka mau tidak mau harus dipecah. Ya, maka di sini ada planning, analisis, sama desain. Ketika desain ini, oh kok programnya banyak ya, aduh repot ini. Maka teman-teman bisa dipecah jadi 3 tim. Lihat, jadi 3 tim. Jadi ada yang ngerjain menu A, ada yang ngerjain menu B, ada yang ngerjain menu C. Jadi enggak satu programmer. Ini saya ngomongnya tim ya, bukan orang ya. Kan ada tim yang khusus buatin ini, ada khusus yang buatin ini, atau khusus buatin ini. Contoh misalkan dari Mas Ade pengen buat sistem e-commerce. Oh, ada yang buat warehouse-nya, ada yang buat sistem transaksinya, ada yang buat sistem mungkin apa nih, selain sistem transaksi, mungkin sistem ini ya, pencarian katakanlah seperti itu. Jadi ada 3 sistem nih. Ketika jadi, maka tinggal ditempel. Pak, apakah bisa? Jawabannya bisa. Kalau teman-teman pakai OOP. Nah, makanya di desain ini nanti langsung ditulis, oke, nanti notasi standar notasi codingnya teman-teman harus pakainya ini. Rule of thumb-nya, jadi jangan style codingnya jangan berubah ya. Memang butuh kerja sama tim nih, dan timnya harus paling enggak udah paham nih, ada layout template yang harus dipakai seperti itu ya. Jadi kan kalau teman-teman sudah sering kerja sama gitu kan, insya Allah kan bisa bareng seperti itu. Repotnya adalah satu, kalau ketika ini jadi, ya contohnya gini, sistem transaksinya jadi, sistem pencariannya jadi, tapi warehouse-nya belum jadi. Bisa dipakai enggak? Halo? Kira-kira bisa dipakai enggak? Gimana Pak? Bisa diulang lagi Pak? Kalau ada 3 sistem, ada 3 subproject, salah satunya itu enggak jalan, kira-kira integrasinya bisa dijalani enggak? Nggak bisa Pak. Enggak bisa. Misalkan warehouse-nya itu belum jalan, belum jadi, transaksinya udah jadi, ini enggak jadi. Kalau ini belum jadi, ini nggak bisa jalan. Maka kelemahannya paralel adalah si project manager atau sistem analis harus bisa nge-timing ini selesainya kapan. Kalau nggak bisa diselesaikan, jangan di paralel tapi di sekuensial. Jadi misalkan ini nggak bisa di paralel, ya ini harus taruh di depan. Seperti itu ya. Jadi jeleknya parallel development itu kalau ada satu program subproject nggak jalan, yang lain jadi nggak jalan. Oke. Kemudian ada lagi Rapid Application Development, ada RAD, yaitu fase development itu alur seri dan versi, ya ada prototyping, kemudian ada throwaway prototyping. Ya, teknik untuk mempercepat SDLC, nanti kita akan pakai Enterprise Architect, kita bisa pakai bahasa pemrograman visual, maksudnya itu kayak PHP atau mungkin Python dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa pakai kode generator.
Nanti kita akan pakai generatornya dari itu ya, dari Enterprise Architect aja. Fase, karena teman-teman tadi buatnya kayak gini ya, nggak bisa, ya kita buatnya kayak gini aja nih. Pertama planning, analisis. Oh, ini kok kayaknya sistemnya kebesaran ya. Oke, yang dibutuhkan apa dulu? Kita buat dulu. Maka di sini fase itu adalah namanya sequence. Ketika analisis desain implementation, jadi ya, oke Pak, saya punya sistem versi 1 atau sistem versi alpha, kemudian beta, kemudian rilis kandidat, kemudian stable. Itu ya, ada night, ada stable gitu ya. Kalau sudah, berarti kita buat lagi di analisa nih, tadi yang kurang apa? Kan tadi udah diomongin ya, oh yang nanti versi 1 kita buat ini, versi 2 kita buat apa, versi 3 kita buat apa. Tapi ketika di jalan, waktu dijalanin ternyata ada yang kurang, ya nanti ditambahkan lagi di analisa. Oh, tadi kita nemuin bug, apa yang diperbaiki. Maka kalau teman-teman lihat, kayak bahasa coding-coding itu kan ada version 1, version 2, version 3. Jadi kita buat, kemudian ya selesai. Nah, kenapa kita pakai fase? Karena dari Mas Ade misalkan, oke, enggak apa-apa, yang penting sistem-sistem utamanya jalan dulu. Nah, itu kan. Jadi langsung fitur ada yang fitur gimmick ya, atau bisa ngomongin kosmetiknya itu baru di akhir-akhir juga ada masalah. Misalkan user interface-nya nanti diganti lain lah, misalkan gitu juga bisa. Oke. Nah, kemudian ada prototyping. Prototyping itu kayak gini nih, teman-teman. Prototyping itu usernya itu tahu apa yang mau dibuat. Masalahnya programmernya kurang bisa. Oke ya. Jadi usernya, oke saya ulangi ya. Usernya itu bisa jadi tahu apa yang diinginkan, bisa jadi dia tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, tapi lebih fokusnya itu adalah programmernya itu masih coba-coba. Misalkan teman-teman disuruh buat e-commerce tapi belum pernah nyoba e-commerce nih. Nah, di sini ada planning. Ya, si planning, analisa, desain, implementasi, kemudian buat sistem prototype. Kemudian kalau prototipenya jalan, kita ulangi lagi ke sini, baru kita implementasi. Jadi kita mau nyoba dulu lah. Oh, tadi siapa tadi? Pak Ade misalkan minta fiturnya bisa pembayaran pakai GoPay sama OVO. Nah, kita nggak bisa nih, kita buat prototipenya dulu. Gitu ya. Tapi teman-teman dari programmernya bisa programnya. Tapi nggak menguasai. Itu makanya prototyping. Oke, nah kalau throwaway prototyping, programmernya benar-benar tidak bisa coding, belum bisa coding untuk hal itu. Contohnya ya, misalkan dari Mas Ade, misalkan, saya pengen buat itu loh, aplikasinya itu bisa buat handphone, aplikasinya handphone. Nah teman-teman kan, aduh kan kita buatnya pakai website ya, kok pakai handphone sih? Nah, karena programmernya tidak bisa, maka kita pakai Figma atau Canva untuk nunjukin. Pak, nanti kalau udah gini ke gini ya, ke sini ya, ke sini. Berarti teman-teman buat planning, analisis sama buat desain prototype. Oke. Ketika di HTML tadi ya, teman-teman pakai Canva atau Figma, diklik jalan dan di ACC oleh Mas Ade, maka teman-teman balik ke sini, kemudian lompat ke sini, desain, kemudian implementasi. Desain di sini berarti teman-teman baru buat programnya. Ini kenapa buatnya kayak gini? Adalah satu. Kenapa pakai throwaway? Throwaway itu adalah programmernya kadang-kadang belum bisa apa yang dipinginin. Tapi yang paling utama, ya throwaway prototyping itu paling utama adalah Mas Ade tidak tahu nanti bentuknya kayak gimana. Ya, Mas Ade itu berpengalaman 10 tahun, tapi nanti kayak apa ya, di sini kemana ya, di sini kemana itu tidak tahu. Maka teman-teman buat pakai HTML untuk show UI. Ini digunakan juga ketika Mas Ade tidak bisa cerita apa yang diinginkan. Nah, teman-teman harus pakai throwaway prototyping. Jangan pakai rapid application development, nanti nggak jadi, insya Allah ya. Tapi sekali lagi mungkin kemampuan komunikasi nanti yang paling penting. Oke, kemudian agile, ya nanti ada agile itu kita ada pembahasan tentang Scrum ya, seperti itu. Ya, ini nanti kita akan membahas lagi ya. Nah, kemudian ada extreme programming. Extreme programming itu yang biasanya teman-teman pakai buat skripsi. Yang sebenarnya teman-teman buat skripsi, tapi laporannya teman-teman pakainya waterfall. Kok bisa Pak? Ya, contohnya kayak gini. Misalkan Mas Ade itu minta sama orang yang buatin skripsi ya, yang buat skripsi lagi, mahasiswa S1 mau buat skripsi. Terus, oke, Pak Ade itu free nggak sih? Aku saya free kok. Ya sudah, programmernya
atau sistem analisnya itu sering nempel terus ke Pak Ade. Jadi pagi dikerjain. Jadi ini ngerangkep nih. Sistem analis, programmer itu jadi satu. Dia nempel. Jadi kalau pagi ngerjain, terus kemudian sore ditujuin kayak gini Pak. Oh iya kayak gini. Bisa jadi ketika ngetik di sebelahnya Pak Ade, Pak fitur yang butuhnya kayak gini ya. Nah, extreme programming itu harus pemilik sistem ngalah. Dia punya banyak waktu. Oh saya nganggur Mas, nggak apa-apa. Toko saya itu tak tinggal juga masih bisa hidup kok, jalan sendiri otomatis. Nah, makanya saya mau menyempatkan diri ke Mas seperti extreme programming. Nah, extreme programming itu values-nya kayak gini ya. Jadi ada feedback dan lain-lain. Oke, ada Scrum, nanti kita akan bahas Scrum ya. Ini mungkin tak skip dulu aja. Oke, nanti ada buat use case diagram dan lain-lain. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Yang mau saya bahas adalah di sini. Oke. Barangkali belum diterangkan oleh dosen yang lain, saya izin untuk sharing di sini. Strategi pemilihan metodologi, kita pakai matrik. Kalau, Pak, kapan sih saya pakai waterfall? Kalau Mas Ade tidak paham dengan user requirement, jangan pakai waterfall. Saya ngomong, jika pemilik sistem tidak tahu apa yang dibutuhkan, jangan pakai waterfall. Jangan pakai paralel. Tapi kalau pakai fase bagus, karena kan tadi fase, pakai prototyping bagus, throwaway prototyping bagus, extreme programming bagus, scrum-nya bagus. Excellent ya. Ini fase itu good, tapi ini excellent. Kalau user requirement-nya nggak jelas, pakailah yang ini. Tidak familiar dengan teknologi. Yang dimaksud tidak familiar dengan teknologi ini adalah pemilik sistem atau karyawannya beserta kita yang buat. Nah, tapi saya di sini membahas tentang kita yang buat software host, teman-teman, mahasiswa. Kalau teman-teman nggak paham caranya buat teknologi, jangan pakai waterfall. Misalkan teman-teman baru belajar, misalkan Node.js, katakanlah gitu ya. Tapi pengen buat, ya jangan pakai waterfall. Pakainya apa? Fase atau pakai throwaway prototyping, seperti itu. Atau pakai extreme programming atau Scrum. Ya, jadi kalau tidak familiar, jangan pakai waterfall. Kalau kompleks, pakai waterfall. Ya, di sini ada good ya, tapi yang tidak boleh adalah prototyping sama throwaway prototyping. Nah, ya di sini ada reliable ya. Apakah bisa diandalkan? Ya semuanya reliable ya, tapi prototyping tidak bisa nih teman-teman. Kenapa? Kan prototype. Sekali lagi prototype itu kurang bagus. Dengan jadwal yang cukup pendek. Wah saya butuh 3 bulan lagi selesai, ya jangan pakai waterfall karena setiap fase harus bagus. Nah yang bagus itu fase, prototyping, XP sama Scrum. Schedule-nya tidak terlihat. Kalau schedule-nya tidak terlihat, maksudnya gini, Pak kira-kira jadinya kapan? Contoh kayak gini lah, ini sering hujan. Karena sering hujan, maka banyak programmer yang sering sakit, atau kalau nggak sakit, keluarganya sakit. Kalau keluarganya sakit, pasti akan tidak maksimal ngerjainnya. Contoh paling pribadi, misalkan Mas Ade lagi di mana Mas Ade PSI ya, di UDI ya. Misalkan bapak ibunya sakit kan mau nggak mau harus fokus ke bapak ibunya nih. Maka schedule visibility-nya jadi nggak kelihatan. Maka kalau teman-teman juga mau pakai waterfall, paralel, fase, prototyping juga ngelihat karyawannya. Oh ini hujan, Mas Ade punya bapak ibu yang mungkin lagi kurang bagus ya di kesehatannya. Maka jangan pakai waterfall. Ya. Bisa jadi, tapi pakai fase, bisa pakai prototyping, bisa pakai XP, atau bisa pakai Scrum. Yang sampai sini dulu, teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi nanti kalau teman-teman buat skripsi, kita ngomongin tugas akhir ya, kalau teman-teman buat skripsi, disesuaikan. Jangan langsung semuanya pakai waterfall semua atau semuanya pakai prototyping semua atau RAD ya. Tapi teman-teman kapan pakai fase atau pakai Scrum gitu. Itu ya, itu yang hari ini yang bisa saya sampaikan dulu. Besok kita akan bahas tentang Scrum sama kita akan langsung balik ke ini ya. Lain-lainnya di sini. Oke, mungkin dari saya cukup di sini dulu ya. Jadi materi kita akan lanjutkan minggu depan, insya Allah. Nanti untuk rekaman-rekaman juga akan saya share, insya Allah kalau enggak nanti malam mungkin besok. Oke,
Kita akhiri sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Mari.